Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, saya Nimasmin Amrina Rasyada dari Angkatan 17, Kelompok 4, Jabatan Nutrisionis Terampil, Instansi Rumah Sakit Umum Daerah Sangayang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tugas Latsar CPNS Golongan 2 Angkatan 17 tahun 2025 tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi atau tugas pokok saya. Tupoksi nutrisionis terampil berdasarkan keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor .223 garis miring Cap garis miring M titik PAN garis miring 4 garis miring 2001 strip 07 strip 26. Berikut adalah tugas pokok dan fungsi saya sebagai jabatan nutrisionis terampil. Yang pertama adalah mengumpulkan data gizi, makanan, dan dietetik serta penunjangnya dalam rangka menyusun rencana tahunan. 2. Mengumpulkan data gizi, makanan, dan dietetik serta penunjangnya dalam rangka menyusun rencana 3 bulanan. 3. Mengumpulkan data gizi, makanan, dan dietetik serta penunjangnya dalam rangka menyusun rencana bulanan. 4. Mengumpulkan data gizi, makanan, dan dietetik serta penunjangnya dalam rangka menyusun rencana harian. 5. Mengumpulkan data dan literatur dalam rangka menyusun juklak atau juknis di bidang gizi, makanan, dan dietetik. 6. Mengumpulkan data dalam rangka menyusun pedoman gizi, makanan, dan dietetik. 7. Mengumpulkan data dalam rangka menyusun standar gizi, makanan, dan dietetik. 8. Mengumpulkan data untuk pengamatan masalah di bidang gizi, makanan, dan dietetik secara sekunder. 9. Memeriksa dan menerima bahan materi, pangan, peralatan, dan sarana pelayanan gizi, makanan, dan dietetik. 10. Menyimpan bahan, materi, pangan, peralatan, dan sarana kegiatan pelayanan gizi, makanan, dan dietetik. 11. Mencatat dan melaporkan bahan, materi, pangan, peralatan, dan sarana di ruang penyimpanan sarana harian. 12. Menyalurkan bahan, materi, pangan, peralatan, dan sarana sesuai permintaan unit atau wilayah kerja secara harian atau mingguan. 13. Memeriksa ruang penyimpanan makanan secara harian setiap 10 hari. 14. Melakukan pengukuran tinggi badan, berat badan, dan umur di unit kerja sesuai kebutuhan. 15. Melakukan pengukuran lingkar lengan atas atau lila di unit kerja. 16. Melakukan pengukuran indeks massa tubuh atau IMT pada orang dewasa di unit kerja sesuai dengan kebutuhan. 17. Melakukan anamnesa diet klien atau food frekuensi dan rata-rata contoh hidangan. 18. Melakukan recall makanan 24 jam lewat bagi klien. 19. Melakukan perhitungan kandungan gizi makanan klien. 20. Mencatat dan melaporkan atas hasil pengukuran berat badan, tinggi badan, dan umur. 21. Mencatat dan melaporkan atas hasil pengukuran indeks massa tubuh atau IMT. 22. Mencatat dan melaporkan atas hasil pengukuran lingkar lengan atas atau lila. 23. Mencatat dan melaporkan anamnesa diet. 24. Melakukan pencatatan harian penyediaan makanan biasa. 25. Melakukan pencatatan harian penyediaan diet sederhana. 26. Memantau diet klien selama dirawat. 27. Memantau kegiatan pengukuran berat badan, tinggi badan, dan umur di rumah sakit secara bulanan. 28. Melakukan
layanan penyelenggaraan diet di rumah sakit dan institusi lain secara harian. 29. Memantau penggunaan bahan makanan secara harian. 30. Memantau penggunaan bahan makanan secara mingguan atau 10 harian. Berdasarkan tupoksi saya sebagai nutrisionis terampil di tempat unit kerja saya di Rumah Sakit Umum Daerah Sengayam, terdapat 5 isu yang dapat saya angkat berdasarkan tupoksi saya. Yang pertama, belum optimalnya penyajian makan ke pasien oleh tenaga pramusaji berdasarkan SPO atau standar prosedur operasional yang sudah ditetapkan pada ruang rawat inap RSUD Sengayam. Yang kedua, belum optimalnya penerimaan bahan makanan berdasarkan SPO yang sudah ditetapkan di instalasi gizi. 3. Belum optimalnya persiapan dan pengolahan makanan oleh tenaga juru masak berdasarkan SPO yang sudah ditetapkan di instalasi gizi. Keempat, belum optimalnya penyimpanan bahan makanan berdasarkan SPO yang sudah ditetapkan di instalasi gizi. 5. Belum optimalnya ketepatan uji cita rasa makanan berdasarkan SPO yang sudah ditetapkan di instalasi gizi. Sesuai dengan 5 isu tadi, 5 isu yang saya temukan di tempat kerja saya sesuai dengan jabatan saya sebagai nutrisionis terampil, maka 5 isu tadi ditapis menggunakan metode APKL. Isu yang pertama, belum optimalnya penyajian makan ke pasien oleh tenaga pramusaji berdasarkan SPO yang sudah ditetapkan pada ruang rawat inap RSUD Sengayam. Itu memperoleh skor 18 dengan peringkingan 1. Isu kedua yaitu belum optimalnya penerimaan bahan makanan berdasarkan SPO yang sudah ditetapkan di instalasi gizi, mendapatkan skor 14 dengan peringkingan 2. Yang ketiga, isu belum optimalnya persiapan dan pengolahan makanan oleh tenaga juru masak berdasarkan SPO yang sudah ditetapkan di instalasi gizi, mendapatkan skor 12 dengan peringkingan 3. Yang keempat, belum optimalnya penyimpanan bahan makanan berdasarkan SPO yang sudah ditetapkan di instalasi gizi, mendapatkan skor 10 dengan peringkingan 4. Yang kelima, belum optimalnya ketepatan uji cita rasa makanan berdasarkan SPO yang sudah ditetapkan di instalasi gizi, mendapatkan skor 9 dan hasil peringkingannya yaitu 5. Kemudian, tapisan isu menggunakan metode USG. Didapatkan isu yang pertama, yaitu belum optimalnya penyajian makan ke pasien oleh tenaga pramusaji berdasarkan SPO yang sudah ditetapkan pada ruang rawat inap RSUD Sengayam, mendapatkan skor 13 dengan peringkingan 1. Yang kedua, belum optimalnya penerimaan bahan makanan berdasarkan SPO yang sudah ditetapkan di instalasi gizi, mendapatkan skor 11 dengan hasil peringkingan 2. Yang ketiga, belum optimalnya persiapan dan pengolahan makanan oleh tenaga juru masak berdasarkan SPO yang sudah ditetapkan di instalasi gizi, mendapatkan hasil skor 8 dan peringkingan 3. Berikut adalah diagram fishbone untuk isu yang telah saya temukan. Yang pertama itu ada meliputi kurangnya pemahaman tenaga pramusaji terkait penyajian makan ke pasien yang optimal. Kedua ada material, meliputi belum tersedianya formulir penilaian tenaga pramusaji terkait penyajian makan ke pasien. Yang ketiga ada metode, yaitu belum adanya evaluasi berkala terhadap pelaksanaan penilaian tenaga pramusaji terkait penyajian makan ke pasien. Yang keempat ada mesin, yaitu belum tersedianya sistem pencatatan dan pelaporan secara digital terkait penilaian tenaga pramusaji tentang penyajian makan ke pasien. Maka didapat isu yaitu belum optimalnya penyajian makan ke pasien oleh tenaga pramusaji berdasarkan SPO yang sudah ditetapkan
pada ruang rawat inap RSUD Sengayang. Sehingga didapat isu atau masalah utama yaitu belum optimalnya penyajian makan ke pasien oleh tenaga pramusaji berdasarkan SPO atau standar profesional standar prosedur operasional yang sudah ditetapkan pada ruang rawat inap RSUD Sengayang. Akar masalahnya terdiri dari 4 dan alternatif pemecahan masalahnya juga ada 4. Yang pertama, kurangnya pemahaman tenaga pramusaji terkait penyajian makan ke pasien yang optimal. Alternatif pemecahan masalahnya yaitu melakukan sosialisasi kepada tenaga pramusaji terkait pentingnya penyajian makanan ke pasien yang optimal. Kedua, belum tersedianya formulir penilaian tenaga pramusaji terkait penyajian makan ke pasien. Alternatif pemecahan masalahnya yaitu membuat formulir penilaian tenaga pramusaji terkait penyajian makan ke pasien. Akar masalah yang ketiga yaitu belum tersedianya sistem pencatatan dan pelaporan secara digital terkait penilaian tenaga pramusaji tentang penyajian makan ke pasien. Alternatif pemecahan masalahnya yaitu membuat sistem pencatatan dan pelaporan secara digital dengan sederhana, misalnya menggunakan Google Spreadsheet. Yang terakhir yaitu belum adanya evaluasi berkala terhadap pelaksanaan penilaian tenaga pramusaji terkait penyajian makanan ke pasien. Alternatif pemecahan masalahnya yaitu melakukan evaluasi berkala setiap bulan terhadap pelaksanaan penilaian tenaga pramusaji terkait penyajian makan ke pasien. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.